Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Alhamdulillah kawan, bisa berjumpa kawan-kawan kembali setelah beberapa hari ini saya libur. Kebetulan perubahan musim kawan, jadi kondisi tubuh tidak fit dan harus beristirahat. Dan masih ada sisa-sisa ini, suara belum kembali, mulut juga lagi kena sariawan juga. Tapi saya usahakan mulai hari ini, saya usahakan aktif kembali untuk memberikan video-video catur dari turnamen-turnamen yang sedang berlangsung. Saat istirahat kemarin saya memang tidak mengikuti beberapa turnamen yang sedang berlangsung. Artinya kemarin itu tuh betul-betul istirahat kawan, tidak up to date soal beberapa turnamen yang sedang berlangsung. Dan untuk hari ini saya langsung saja mulai dari turnamen US Chess Championship 2022. Khususnya yang akan kita soroti ini untuk kategori open atau pria kawan, dimana sudah memasuki babak ke-6 dan dipimpin oleh Caruana sendirian dengan perolehan 4,5 poin, diikuti Ray Robson, Awonder Liang, dan Samuel Sevian. Tiga anak muda ini merupakan calon pecatur masa depan Amerika kawan. Untuk lebih jelasnya mengenai peringkat-peringkat yang ada di klasemen yang diikuti oleh 14 pemain, artinya ada 13 babak nanti kawan, kalian bisa klik saja link ada di kolom deskripsi website resminya dan juga link yang ada di chess.com. Dan langsung saja kawan, tak perlu saya banyak bicara juga karena kondisi mulutnya juga lagi sariawan, gak enak untuk ngomong terus. Jadi saya langsung saja pilih gamenya Hans Niemann versus Ray Robson kawan di babak ke-6 tadi malam. Hans Niemann ini sampai 6 babak ini kawan hanya menempati posisi ke-12, memetik 1 kali kemenangan dan 2 kali kalah, selebihnya remis kawan. Dia menang melawan Christopher Yo. Oke, langsung kita ke permainannya kawan. Hans Niemann mengawali dengan permainan pion D4, kuda F6 oleh Ray Robson, pion C4, pion E6, dan Hans Niemann tidak melanjutkan kuda C3, tidak melanjutkan Nimzo Indian, atau kuda F3, Catalan, Queen's Gambit Decline, atau Taras dan lainnya, bisa terjadi seperti itu, tapi memilih dengan gajah F4. Ingin membuat permainan yang lain lebih menarik lagi, karena permainan seperti jarang kita temui di level-level atas kawan. Pion D5, pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh kuda, gajah mundur kawan, dan serangan balik pion C5 menentang pertukaran. Tentu saja jika diterima, gajah akan menyusul keluar kawan. Di sini pion E4, kuda kembali ke F6, serang balik pion, pion tidak didorong karena kemungkinan didorong ya kembali ke sini. Sekarang kuda hitam tidak bisa diganggu lagi dengan pion-pion putih kawan. Di sini Hans Niemann memilih kuda D2 melanjutkan pengembangan, pertahankan pion, tapi dia melewatkan pion D4-nya, membuat langkah pengorbanan pion dan tidak diambil oleh hitam kawan. Kalaupun kalian langsung ambil tak ada masalah seperti ini. Tapi melanjutkan pengembangan kuda C6. Barulah di sini pion D pukul pion C5 diambil balik oleh gajah. Selanjutnya pion E5. Kuda ke D5 kembali. Di sini kuda G berkembang ke F3, memperkuat posisi pion, melanjutkan pengembangan. Gajahnya juga segera keluar, apakah ke peta B5, rokade di langkah berikutnya, didahului oleh Ray Robson rokade. Pion A3, kontrol peta B4 atau untuk dukungan pionnya nanti ke depan. Di sini pion B6. Maksud saya pion B6 kawan, bukan pion A6. Dan dijawab dengan langkah kuda bergerak ke peta E4, serang gajah. Dibiarkan pion A5 dipilih oleh Ray Robson untuk membuka diagonal terang untuk menantang pertukaran gajah terang di sini mungkin. Dan Hans Niemann pada posisi ini juga tidak terburu-buru kawan untuk menukarkan kudanya sikat gajah ini agar pion F2-nya juga tidak terancam ataupun juga tidak ingin merusak bangunan hitam pada posisi seperti ini kawan, tapi memilih dengan benteng C1 terlebih dahulu, pressure gajah yang di sini dan mendapatkan pion ke depannya nanti kawan. Dan gajah tidak di backup oleh hitam dengan langkah menteri mungkin ke peta E7 karena gajah B5 kawan serang kuda. Kalau gajah B7, rokade akan memberikan kesempatan putih untuk bermain. Tapi memilih dengan langkah kuda ke E7, langkah yang bagus. Sekarang gajah D3 lanjut Hans Niemann, dan ini perlu diperhatikan juga bagi hitam. Posisi gajah ini yaitu mempersiapkan serangan X-ray kawan.
Harus berhati-hati jika kalian pada posisi seperti ini, dijawab atau dinetralisir dengan gajah A6 menantang pertukaran. Langsung diterima oleh Hans Niemann, dipukul balik oleh benteng, barulah sekarang Hans Niemann rokade. Rep Robson menggeser menterinya ke peta A8, membiarkan gajahnya jatuh beserta pionnya kawan, tapi tidak diambil oleh Hans Niemann, lebih memilih menggeser benteng E1. Kuda D6, menteri E2 juga jawaban terbaik. Tapi di sini kalau ambil gajah mendapatkan satu pion, hitam akan menentang pertukaran benteng di sini kawan. Ya, kalian terima tak ada masalah, atau menggeser benteng kalian ke sini tak ada masalah. Tapi Hans Niemann memilih mengaktifkan perwira yang lain, benteng E1. Kuda F5, tidak memperdulikan gajahnya, kuda H4 dan kuda sikat gajah dipukul balik oleh pion H. Di sini gajah mundur ke peta E7. Menteri keluar ke peta H5 mempertahankan kudanya di sini. Apakah diikuti nanti kuda manuver lagi, diikuti kuda satunya manuver memberikan ancaman skakmat? Pion B5, jawaban Rep Robson tidak memperdulikan area pertahanan rajanya, dirasa aman untuk sementara waktu, lebih memilih untuk membuka akses bagi bentengnya keluar ke lajur C ke depan. Kuda F3, benteng C6 menantang pertukaran, ditolak, benteng C ke D1 malah memberikan kesempatan benteng hitam naik ke baris kedua kawan. Langkah bagus lainnya adalah kuda D4 kawan. Kemungkinan terjadi pertukaran benteng dan hitam kembali akan menawarkan pertukaran benteng kawan. Kalian terima saja. Permainan akan tetap level. Oke, kembali ke langkah aslinya. Di sini tadi Hans Niemann lebih memilih menjaga bentengnya, tapi memberikan kesempatan benteng hitam naik ke baris kedua. Pion B3, benteng A2, serang pion di sini kawan, dan di sini tidak dipedulikan oleh Hans Niemann, dia memilih dengan langkah kuda ke D4. Benteng ambil pion A3, tidak dengan gajah, gajah tetap berada di diagonal ini untuk menjaga petak-petak penting ini kawan. Dan di sini Hans Niemann tidak mencoba mempertahankan pion di sini karena sudah ada kuda, tapi perlu diperhatikan juga kawan, kita mempunyai dua pion melawan satu pion, tentu hitung-hitungannya satu pion nanti akan bebas, tapi tidak diperdulikan. Pion F4 mulai menyerang kawan. Kuda D6 merupakan jawaban terbaik, ataupun juga dengan langkah menteri ke peta G4 ini, tapi Hans Niemann lebih memilih untuk mulai menyerang dengan pion F4. Benteng A2, dan coba perhatikan kawan, dengan keberadaan benteng dan menteri di diagonal terang ini perlu diperhatikan, jangan sampai diagonal terang ini terbuka. Di sini kuda pukul pion B5 merupakan jawaban terbaik, tapi Hans Niemann terus mendorong pion F5-nya. Kuda C3, jawaban terbaik dari Rep Robson kawan, mengancam benteng, memberikan tekanan bagi kuda dengan dukungan menteri, dan di sini menteri bergeser ke peta G4, menjaga kudanya merupakan pilihan terbaik, tapi tidak mengendurkan semangat Hans Niemann untuk mendorong pion F6-nya. Disikat oleh gajah dan dipukul balik oleh kuda skak. Kenapa tidak memukul balik menggunakan pion saja kawan? Ini untuk mendapatkan tempo agar lajur G terbuka kawan. Itulah maksud dari Hans Niemann dan dilayani oleh Rep Robson. Dipukul balik oleh pion G, lajur G terbuka, tapi Hans Niemann tidak terburu-buru melakukan ancaman skak kawan karena raja bergeser, benteng bergeser, dan aman raja hitam. Karena pada posisi ini putih juga mendapatkan ancaman skakmat. Coba perhatikan kawan, oleh karena itu kuda F3 pilihan Hans Niemann. Di sini kuda hitam ambil benteng D1. Tidak terburu-buru diambil balik oleh benteng, terlebih dahulu pion pukul pion F6, ancaman skakmat di langkah berikutnya kawan. Oleh karena itu raja bergeser terlebih dahulu, langkah terbaik barulah benteng ambil kuda hitam D1. Benteng G8 sudah tidak ada ancaman skakmat lagi kawan. Di sini raja naik ke peta H2, lanjut Hans Niemann. Dan menteri hitam mulai mendekati ke peta E4 kawan. Pressure kuda yang di sini, dan pada posisi ini langkah yang bagus adalah kuda bergerak ke peta H4 kawan. Menjaga pion ini ataupun membuka akses koneksi antara menteri setelah bentengnya. Tapi Hans Niemann terlalu ambisius untuk menyerang dengan benteng D7. Menteri E2, jawaban Rep Robson, ancaman skakmat. Dan sekarang kuda tidak lagi bisa bergerak ke sini menjaga pionnya karena menterinya bisa tewas. Oleh karena itu, menteri turun ke peta H3, tapi kudanya tewas kawan di sini.
Benteng ambil pion F7, ancaman skakmat tapi sudah terlambat kawan. Ray Robson meluncurkan benteng ambil pion G2 skak. Di posisi ini Hans Niemann menyerah. Hans Niemann terlalu ambisius untuk keluar menyerang kawan, tapi akhirnya dia kena counter attack yang membuat dia menyerah di langkah ke-35. Apabila permainan tetap dilanjutkan, raja bergeser ke sini, ya ancamannya skakmat 1 langkah. Ataupun kalau kalian sikat benteng ini dengan menteri hitam akan melakukan serangan lagi dan memaksa nanti benteng kalian tewas. Hitam kalah 1 perwira, sudah tidak mempunyai kesempatan berharap remis apalagi menang. Itulah kawan permainan Hans Niemann. Kalau memang dilihat dari cara permainannya, betul dari penilaian Anies Giri bahwa permainan Hans Niemann sebetulnya tidak bagus-bagus amat alias buruk menurut Anies Giri, bukan menurut saya kawan. Oke, semoga video ini bisa mengawali hari ke depan lebih baik lagi kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.